Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Vita Sari. Di sini saya akan mengerjakan tugas di hari ke-28 dengan tema tugasnya pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan itu di mana mengajak anak untuk menumbuhkan minat baca anak agar anak menyukai membaca dengan media gambar dan bahasa Bimba dengan cara yang menyenangkan. Dan untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Untuk kegiatannya itu kita bisa mengajak kembali anak untuk bermain tiket yang sebelumnya sudah ditarik garis oleh anak, dan kita bisa mengulang kembalinya dengan membaca sambil menunjukkan tiketnya. Dan untuk pertanyaan nomor 3, apa tujuan dari bermain kegiatan baca-bacaan? Tujuannya itu agar menumbuhkan minat baca anak, minat baca anak dengan tersendirinya tanpa adanya paksaan. Dan untuk pertanyaan nomor 4, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Motivator dapat melakukan kegiatan pada kegiatan inti yang berdurasi kurang lebih itu 20 menit. Dan untuk pertanyaan nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena untuk mengarahkan anak-anak agar minat terhadap membaca yang berdampak anak menjadi terampil dalam membaca. Dan untuk pertanyaan nomor 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Motivator bisa melihat dari ekspresi anak dan antusias anak terhadap kegiatan baca-bacaan. Apabila anak sudah terlihat senang dan mau mengulang kegiatan baca-bacaan, maka anak tersebut sudah minat dalam kegiatan baca-bacaan. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Motivator bisa mengajak anak untuk bermain baca-bacaan sambil menarik garis pada modul, bermain tebak-tebakan, dan berdialog dengan bahasa Bimba dengan cara yang menyenangkan. Dan pertanyaan nomor 8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Anak dapat cepat merasa bosan dan tidak berperan aktif, sehingga tidak terwujudnya tujuan paradigma dan metode Bimba, sehingga anak tidak minat dalam membaca. Dan untuk poin B, pertanyaan mengenai jam bandul. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu di mana yang memiliki kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan kegiatan selingan. Contohnya, kita berbahasa Bimba, bermain modul baca, Bimba A, I, U, E, O, dan membaca buku cerita. Dan kegiatan selingannya itu seperti mewarnai, menulis, dan menarik garis. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya itu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Dan untuk pertanyaan nomor 3, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Motivator bisa menerapkan teori jam bandul pada kegiatan inti yang dimana motivator bisa mengajak anak bermain baca-bacaan, dan untuk kegiatan lainnya termasuk dalam kegiatan selingan. Dan untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Motivator bisa berupaya dengan mengajak anak untuk bermain baca-bacaan yang menyenangkan agar anak tidak cepat merasa bosan.
Ada nomor 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Itu apabila motivator tidak melakukan teori jam bandul, anak bisa cepat merasa bosan dan anak tidak merasa nyaman dalam kegiatan bermain baca-bacaan dan tujuan dari jam bandul maka tidak akan tercapai. Yang untuk pertanyaan nomor 6, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya itu membuat kegiatan anak menjadi pasif dan tujuan utama dari jam bandul itu tidak akan terpenuhi. Itulah pertanyaan yang saya ketahui. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.